Jadi ini mau beli langsung aja nih ke Mas Malik. Mau beli kambing, domba, sapi, semua ada. Nah, kepala dia punya power of thinking ya. Ada bedanya nggak dia kalau misalkan kambing etawa untuk menentukan harga dari mana, sama kalau yang dari domba Garut dia nentuin harganya dari mana? Ada bedanya nggak? Buka harga berapa dia? Saya buka di harga 5,5 lah. Mungkin saat ini sih kita fokusin di jualan dulu, Pak. Karena untuk menghidupi mau Idul Adha juga ya. Ya, menghidupi ekonomi keluarga pertama itu. Prioritas pasti itu dulu. Kesejahteraan pribadi. Kalau pribadi udah sejahtera, kita bisa mikirin yang lain. Iya. Nah, ketika ini udah stabil dan wah, ini kayaknya bisa lagi nih dikembangin lagi. Nah, saya tuh mau ke arah biogas itu. Menarik. Karena kalau misalkan kita coba berkaca di peternakan yang di Bandung ya, itu mereka udah ada biogas yang bisa disalurin ke tiap rumah gitu. Bahkan malah apa ya, ke beberapa rumah gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya goalsnya bisa dipakai sendiri dulu aja gitu, Pak. Bisa dipakai sendiri, terus juga mungkin yang kerja di sini itu bisa ngopi tanpa ngeluarin biaya untuk gas gitu kan. Terus juga salah satunya kan kita bisa ngurangin apa namanya, emisi ya, emisi ramah lingkungan juga itu. Ramah lingkungan juga ya. Ramah lingkungan juga. Jadi hitungannya kan energi yang harusnya beli LPG kan gak jadi berkurang lah. Secara langsung juga kalau nggak salah dia kotoran kambing, kotoran sapi itu juga ada efek ke gas rumah kaca ya. Oh, itu belum tahu. Ada itu karena kotoran itu dia lama-lama kan terdekomposisi, tapi ada gas metana yang keluar juga tuh. Iya, CH4. CH4. Nah, sampai kita kepikiran nih, ya udah daripada pertama pengennya mah nggak mencemari lingkungan, ditangkap. Nah, itu kita malah kita manfaatkan gitu. Mau ditangkap gitu maksudnya. Sebenarnya sih kalau dari YouTube itu udah banyak ya, maksudnya penyuluhan ataupun dari dinas lingkungan hidup juga ada beberapa sosialisasi. Tapi ini kita coba terapin lah nanti. Jadi skala kecil dulu, ntar udah bisa dipakai, mungkin ternyata kita bisa expand lagi, ternyata kotoran lebih banyak, nah mungkin kita bisa salurin lagi gitu, malah jadi bermanfaat kan buat masyarakat sekitar kan. Jadi mereka nggak pada beli, yang mungkin yang terutama yang deket-deket peternakan kita lah, mereka nggak perlu beli gas, terus juga nggak mencemari juga gitu kan. Lingkungan. Ini menarik nih, bagus nih konsepnya. Nah, sebenarnya secara konsep sih banyak kayak gitu. Ya, bahkan satu-satu. Ya, satu-satu dulu kita udah udah matang di bagian ini, oke, kita kembangin lagi yang ke bagian lain gitu. Ya. Bahkan kita kepikiran juga sih, karena di belakang kita ini sebenarnya pemancingan. Ya. Jadi kotoran ini, jadi ketika kita membuat pupuk organik cair ya, kan ada residu endapannya tuh. Nah, endapannya itu bisa kita taruh ke media tanah untuk peternakan cacing sebenarnya. Jadi lumayan buat pakan ikan nanti ya, atau buat mancing. Buat orang yang mancing, karena di sini satu box yang ukuran takoyaki itu tuh segede gini nih, Pak. Nah, itu udah 5.000 satu kotak gitu. Lumayan ya. Sebenarnya itu masih menghasilkan lagi. Nah, kita sebenarnya belum ke situ, tapi ada rencana ke sana gitu. Dan kenapa sih harus cacing gitu ya? Kenapa nggak maggot? Karena di sini pasarnya yang laku cacing gitu. Kalau misalkan kita ke arah maggot, mungkin kalau yang lingkungan daerahnya banyak peternakan ayam, bebek, nah mungkin itu cocok banget tuh, Pak. Mungkin karena di sini yang terdekatnya pasarnya masih cacing, ya cacing dulu. Nah, terus kenapa nggak mulai dari sekarang? Karena pertama kita kendalanya juga pekerjaannya masih terbatas, yang emang skupnya kita utamain di peternakannya dulu. Nah, ketika emang ini udah oke dan terus udah siap banget untuk ke arah sana, mungkin kita bisa juga untuk mempekerjakan pekerja untuk ngurus yang lain-lain kayak biogas nanti, terus juga cacing segala macam kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin sebelum mungkin ngelihat nanti ininya, ada ini nggak? Ada perbedaan kambing itu kan, orang-orang pasti di sini mau tahu nih, kalau dia mau beli kambing buat Idul Adha yang bagus, yang sehat, yang itu tuh yang kayak gimana ciri-cirinya sih? Kambing atau domba itu apa ciri-cirinya? Ada advice mungkin dari Mas Malik.
sebenarnya kalau ahli banget sih enggak ya, Iya, Pak ya. mungkin ada Tapi pengetahuan kalau ada lah pasti sedikit-sedikit. ya, kalau dari kita lihat secara visual aja itu bisa terlihat sih sebenarnya, kayak pertama dari bulunya itu mengkilat. Kadang ada yang emang kambing apa ya, kayak gembel itu tuh apa sih namanya? Apa-apa? Domba sayur ya mungkin ya. Nah itu kadang kan bulunya tuh wah terlalu gimbal banget gitu, nggak mengkilat. Nah itu kalau saya sih sebenarnya kurang suka gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat yang oke itu pertama dari bulunya mengkilat dulu, ya. mengkilat. Poin 1. Terus yang kedua tanduknya lengkap. Oh, jadi nggak ada yang mungkin patah sebelah atau apa ya? Iya, biasanya kan kalau patah itu kan nggak boleh. Ya. Nggak boleh karena ada cacat gitu ya. Terus bisa juga dilihat dari sekitaran mulut. Jadi akhir-akhir ini tuh ada isu kalau kambing atau sapi itu terjangkit skebis ya. Kalau salah ya, kayak apa ya, kayak tungau gitu di daerah mulutnya, di daerah mulut ataupun di daerah sekitaran kuping ataupun mata. Biasanya ada tuh. Nah kita bisa lihat dari situ. Kalau misalkan itu nggak ada, berarti kambing ini udah oke gitu sebenarnya. Sehat lah secara ini ya. Ya sehat secara fisik secara fisik. Nah terus juga kenapa sih di kita itu lebih menjual, karena kita memastikan kalau nggak ada kambing ini makan plastik segala macam gitu. Karena kan emang ada isu juga kayak mikroplastik gitu loh Pak. Nanti mungkin bisa dilihat sekalian, maksudnya nih areanya seperti apa, makannya seperti apa. Nanti mungkin bisa dilihat juga. Nah, terus kira-kira nextnya peternakan ini mau dikemanain? Ya, kalau peternakan ini kan awalnya kita dari penggemukan aja atau fattening ya kalau bahasa peternakannya. Nah, ke depan sih kita mulai ke pembibitan. Jadi ada breeding juga. Di sini sih kita udah baru memulai dari 5 ekor indukan. Kayak gitu. Nah, jadi harapannya sih ke depan selain kita bisa nyokong daging untuk kurban atau nanti akikah dan lain-lain, atau tukang sate yang gitu juga gitu ya. Nah, kita juga nanti mungkin ke depannya insya Allah lah kita doakan bersama gitu ya Pak ya. Bisa menjadi penyokong untuk bibit-bibit unggul gitu. Jadi di sini pun nanti udah bisa ternak sendiri ya. Kita peternakannya ini tuh enggak apa ya, sebenarnya kita pastikan enggak memakan sampah yang dari, kan ada tuh ya kambing yang diliarin dia makan sampah, nggak tahu dimakan ya, sampah aja dimakan yang kayak sampah-sampah dari rumah tangga yang nyampur antara nasi segala macam, plastik dan lain-lain, ada belatung segala macam kan, itu kan bawa penyakit ya Pak ya. Nah, kita sih pertama ngutamain kualitas dari si dombanya itu juga. Nah, terus juga ke depan sebenarnya peternakan ini tuh pengennya ngegaet masyarakat sekitar yang emang saat ini kan di Tangerang ya atau di daerah saya itu banyak pengangguran yang mungkin terbatas lah dengan ingin kerja susah. Nah kalau di kita sih ya mau dia pendidikannya apa ya terserah gitu. Cuma jadi buka peluang pekerjaan juga buat masyarakat sekitar. Betul. Apalagi kalau misalkan kita nanti bisa lebih besar lagi ya, semoga aja gitu kan ya, bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya. Insya Allah. Bukan begitu Bapak Caleg? Betul, mantap sekali. Saya sih sebagai Dewan Perwakilan. Udah gua nggak nemu. Lanjut. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu yang pertama. Jadi bisa menginspirasi lah. Ya. Terutama juga bisa ngebuat orang-orang yang mau berbisnis gitu ya. Kan kalau saya punya konsep berpikir untuk bisnis itu pengen ada pendapatan harian, ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan. Nah, secara goals mungkin untuk peternakan kurban ini ya, itu kita klasifikasikan untuk pendapatan tahunan gitu Pak. Nah, mungkin kalau ke depan gitu ya, kita misalkan ada event orang-orang yang nikahan butuh kambing guling, nah mungkin itu bisa kita jadi opportunity opportunity untuk di mungkin mingguan ya. Nah untuk bulanannya sekarang juga saya masih bekerja gitu Pak. Nah jadi alhamdulillahnya ketika berjalan beberapa kaki gitu ya, ternyata masih bisa terkelola gitu Pak. Itu terus juga
untuk peternakan ini sebenarnya salah satu doa saya sih untuk memberikan aktivitas untuk orang tua saya tuh Pak. Ya. Jadi kan udah pensiun, ya kan, walaupun emang secara fisiknya udah nggak kuat, tapi kita kan bisa gaet karyawan anak-anak juga kan. Muda, pemuda-pemuda daerah sini. Nah itu kita coba gaet untuk seenggaknya mereka belajar aja ke sini. Iya betul. Untuk misalkan nanti ke depannya dia mau buka peternakan sendiri ya nggak masalah gitu. Nah, terus sebenarnya kita ya selain kambing gitu ya, kita juga pengen ke arah unggas juga. Oh unggas. Mungkin tempatnya kurang lebihnya di daerah sini, tapi kita lihat kondisi nanti gitu ya. Ketika emang memungkinkan berarti magot kita bisa jalan tuh. Ya. Apa magot apa magot tuh? Oh magot itu larva dari lalat BSF. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, magot tuh dia larva ya. Kalau misalnya jadi, belum tahu. Kalau di kelas searching kalau misalkan belum tahu juga ya. Ya, jangan bebal, jangan apa-apa disuapin. Ya, searching. Jadi BSF ini ya, atau lalat magot itu ya, itu dia punya kandungan gizinya yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi antara protein, karbohidrat, nah itu sudah tercampur, udah ada kandungannya juga gitu. Bahkan kalau saya coba searching di YouTube itu ada yang dia peternakan ayam, di bawahnya itu magot, jadi kotorannya itu dimakanin sama magotnya dimakanin lagi sama si ayam. Beneran ini Bapak. Iya, bener, jadi bener. selain ketawa bukan karena nggak beneran gitu. Iya. Bapaknya soalnya kayak bercanda nih. Saya serius sih. Gue serius. Kayak dia makan ayam sendiri. Gue serius, gue serius juga. Jadi dia memakan magotnya karena emang protein, lemak, terus karbohidratnya dia juga oke lah. Kayak gitu. Jadi ada peluang ke sana. Jadi kalau misalkan emang semoganya itu terkabulkan, ya semoga aja bisa ke arah sana juga. Cuma untuk saat ini kita fokuskan dulu nih di domba dulu. Kalau misalkan domba ini udah settle, ya terus misalkan goalsnya di tahun ini bisa 100 ekor gitu ya. Wah itu udah mantep banget lah. Untuk saya di tahun ini misalkan dapat segitu. Iya betul. Jadi ini mau beli langsung aja nih ke Mas Malik. Mau beli kambing, domba, sapi, semua ada. Semua ada dan insya Allah sesuai syariah. Nah, terus juga kalau untuk yang sapi itu Pak, terutama di kita sih sebenarnya ini lagi pengajuan ya untuk ke SKKH ya. Jadi surat kelayakan kesehatan hewan kalau salah ya. Cuma aku lupa ya apa benar apa salah gitu ya. Ya oke, pokoknya surat SKKH itu. Itu menjamin kalau hewan ini tuh sehat gitu. Jadi kalau untuk di sapi itu yang dari kita dari Wonogiri itu insya Allah sih udah bukti kualitinya lah ya. Udah terdaftar di Dinas Peternakan dan nggak bakalan ada sangkut paut. Biasanya tuh kalau antar provinsi itu ada pengecekan juga tuh Pak. Nah karena secara administrasinya sudah rapi jadi aman, insya Allah amanah seperti itu. Nah, ini apa kita mau langsung lihat aja nih? Atau ada lagi mau disampaikan dulu sebelum kita mungkin lihat? Nanti bisa mungkin yang kayak gini umur berapa, harganya berapa kira-kira? Bisa Pak. Nah, atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lihat-lihat peternakannya? Mungkin tambahan dari saya tuh buat anak muda ya. Kayak kita nih yang kayak wah gaji kita tuh di perusahaan kok kayaknya kecil aja gitu. Masih nanggung-nanggung, masih sekedar cukup ya. Hanya sekedar cukup. Bisa membahagiakan diri cuma hanya diri sendiri gitu ya. Belum bisa membahagiakan kayak orang tua bisa ngasih lebih gitu kan. Nah, mungkin dari beternak atau usaha yang lain itu bisa juga gitu dilakukan. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya kita gajinya segini-gini aja gitu kan. Jadi kita bisa dari pintu-pintu yang lain gitu Pak. Jadi kreativitas kita nggak cuma terpatok di gaji aja. Kalau kita mentok di gaji ya udah cari gitu. Iya. Usaha apa kek, jual donat kek, kambing kek. Bapak Rehan kan punya Bob's Donat. Udah tutup. Atau kopi itu tuh? Kopi belum juga. Belum buka malah, itu belum mulai malah. Parfum itu? Parfum juga udah. Udah enggak. Udah enggak. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita coba-coba aja. Jadi passionnya apa terserah lah. Iya, jadi nggak ada salahnya gitu ya kalau misalnya kita sambil sekolah pun mau sambil jualan pun nggak masalah gitu. Nggak masalah dan itu sekaligus melatih mental gitu Pak. Betul. Kita mental usaha bisa nggak sih jadi pengusaha gitu kan. Terus
bisa nggak sih ngadepin kayak rugi gitu, atau bisa nggak sih kalau misalkan kayak kita tuh burn out soal pekerjaan yang kita keluhkan kalau gajinya segini-gini aja gitu. Kadang nggak, jangan terlalu menyalahkan kondisi, tapi kita yang harus bisa adaptasi sama kondisi itu. Kalau misalnya kita punya goals ke sana, ya udah. Kalau misalkan ada motivator lah yang bilang, apa namanya, ada 2 tipe seseorang buat mencari gaji atau pemasukan ke dia. Yang satu itu dia yang tipenya ayam, yang 2 itu serigala. Ayam itu kan dia kalau makan dikasih, serigala tuh berburu. Nah itu yang jadi filosofinya. Maksudnya lu mau jadi ayam atau mau jadi serigala? Kalau mau jadi ayam ya jadi dua-duanya nggak salah ya. Saya ada jokes lucu sih, cuma nggak usah. Lanjut Pak, gimana nggak ada yang salah. Dua-duanya nggak ada yang salah. Maksudnya kebahagiaan orang, lu mau jadi ayam maksudnya ya jadi pekerja segala macam terus menerus sampai hari tua, itu nggak jadi masalah, bukan hal yang salah. Cuman pasti ya ada batasnya lah. Nah, tapi kalau misalkan lu mau jadi serigala yang berburu, nah itu kan berarti lu yang mencari uangnya sendiri, lu nyiapin semuanya sendiri, semua konsepnya. Nah itu kan lebih gak terbatas, tapi ya pasti lu ngurusnya semuanya lu yang ngurus gitu. Lu yang mencari uangnya tuh, lu yang berburu, bukan lu dikasih makan. Istilahnya kayak gitu. Masuk itu Pak. Nah, mungkin saya pengen jadi singa kali Pak. Oh boleh. Jadi nggak ada, perasaan tadi gua nggak nyebut singa ya, tapi oke boleh. Singa gimana singa? Kalau singa ini minimal nggak kayak ekor doang gitu tuh. Oh iya. Jadi pengennya jadi kepala singa. Oke. Karena kepala dia punya power of thinking ya. Jadi kita manfaatkan pemikiran kita, jangan buntu ngeliat scroll TikTok aja gitu tuh. Iya. Kalau bisa kalau scroll TikTok, ini ide bagus, jadi peluang, jalanin. Oh iya, sama satu lagi loh Pak. Apa? Kita lagi coba riset juga ke arah pohon duren nih. Pasti. Beneran Pak. Ini mah beneran. Iya benar, tapi agak jauh aja sebenarnya. Ini agak patah banget dari topik kita. Tapi pohon duren ini juga mungkin salah satu riset juga ya, tempat belajar di sini juga gitu. Iya. Jadi kita bisa lihat gitu, antara kita ada pohon yang emang pakai pupuk sintetisnya tuh lumayan lah. Jadi kita bandingkan antara pupuk sintetis dengan pupuk yang organik, gitu ya. Dari kotoran si kambing ini nih kita manfaatin. Nah kira-kira mana sih yang lebih baik gitu tuh? Apakah cuma pure ini aja cukup? Gitu kan. Kadang kita lihat ya, AA Kadu itu dia mengedukasi, bahkan siapa AA Kadu? AA Kadu ini sangat lagi naik dan hype banget di TikTok siapa nih, dan YouTube nih. Ya di dunia perdurianan, dan saya belajar banyak dari beliau. Ya. Gue agak asing, Mang Mehong yang nyentang itu. Aku agak asing AA Kadu nih. Nah itu kalau dia kan memang menggabungkan antara pupuk organik dan juga pupuk sintetis ya, atau pupuk buatan ya. Nah ini saya mau coba riset juga nih. Nanti kalau misalkan mau tahu bisa lihat di IG saya ataupun di Trisula, TikTok Trisula, IG Trisula nanti ada. Saya cantumin di deskripsi. Nah, jadi pengen tahu apakah pertumbuhan tanamannya sudah sangat bagus, terus juga secara buahnya juga mantepan mana dengan gen yang sama. Saya coba di pohon duren montong. Nah, ntar kita coba. Nah, ntar juga ke depan mau ada duren Blackton ya dari AA Kadu. Jadi AA Kadu tolong sponsor saya, karena AA Kadu ini mantep banget gitu tuh. Untuk AA Kadu yang gue nggak tahu siapa ini, coba tolong dilirik Mas Malik nih. Ya, terima kasih buat ilmunya, semuanya itu bermanfaat. Shortnya itu sangat bermanfaat ya buat kita yang emang lagi pengen berkembang lebih jauh gitu tuh. Oke. Itu sih Pak. Jadi kalau misalkan kita terbatas di situ aja tuh kayaknya nggak seru gitu. Kalau saya ya, kayak monoton banget gitu tuh. Gue juga tipe yang nggak bisa diem. Gue tipe yang nggak bisa diem juga. Nah, tapi kalau saya lebih sukanya kan, kalau Bapak Rehan di dunia digital nih ya sekarang ya. Sekarang mau coba ke konten, digital produk dan lain-lain. Lagi mau mengarah ke sana lah. Ya, mau mengarah ke sana. Kalau saya nih lagi seneng banget kayak dunia apa ya? Farm. Peternakan, perikanan, atau tumbuh-tumbuhan gitu, pertanian. Ya. Nah, saya seneng banget tuh di bagian itu. Jadi apa sih yang bisa kita sisipkan gitu dari ide-ide yang kita punya ke dua bidang itu, peternakan dan pertanian. Menarik. Jadi kita harus berkembang bersama ya, guys. Ya bener, ini bener banget. Maksudnya terutama yang masih muda-muda jangan cepet puas lah. Jangan cepet puas sama apa yang kalian lakuin, terjebak di zona nyaman. Kalau bisa cari kreativitas yang lain gitu.
Karena ya kita nggak tahu kalau misalkan kerja itu kan bisa sewaktu-waktu ya entah ada faktor yang nggak bisa kita kendalikan lah gitu ya. Nah, bahkan ini hiburan saya loh, Pak. Ya maksudnya kalau ini jadi hobi kan, maksudnya hobi tapi ngasilin duit gitu. Kita lagi burn out di pekerjaan, ternyata dengan gini tuh refresh lah, lumayan lah, walaupun balik kerjaannya pusing lagi gitu, cuma nggak apa-apa gitu, seenggaknya nggak terlalu bawa beban ke keluarga gitu, jadi tersalurkan energinya tuh lewat positif. Hobi gitu. Positif. Oke. Kita mau langsung lihat peternakan nih? Boleh. Saatnya kita lihat ya guys. Kita mau lihat nih tempat-tempat kambingnya itu kayak gimana aja nih di sini. Ya. Nah nih, wow, pas banget ya lagi wah, ada emang suka ngajak main. Ini tuh sebenarnya dia pengen main aja. Oke. Nah, kalau ini dia yang jenisnya peranakan Etawa. Jadi ini ada beda ya? Ini ada yang satu jenis kambing Etawa sama yang kalau ini domba Garut. Nah, kenapa kita ambil Etawa? Karena kita tahu lah kalau Etawa itu dia punya bobotnya tuh besar gitu kan. Orang-orang yang mau nyari daging dengan kambing kacang tuh kita bandingkan gitu ya, Etawa lebih menang lah. Pertama dari tingginya, terus dagingnya lebih banyak, terus juga dia tinggi. Jadi orang-orang tuh yang emang pengen menjual lah gitu ketika Idul Adha ya, biar gengsi gitu kan. Ini menang dia pasti karena emang setinggi ini gitu loh. Nah, ini buat yang Etawa. Nah, terus ini ada domba Garut. Ini domba Garut pacek kita. Jadi buat pembibitan ini dia paceknya. Ya kurang lebih ini udah umur berapa ya? Mungkin 2,5 tahun ya. Udah kupak. Wah, banyak banget dia kupaknya nih. Di sini. Kita ngeliatnya kupak tuh udah di gigi ya. Gitu. Ini dia udah cukup tua juga. Jadi wah, mantep lah. Ini ada bedanya nggak dia kalau misalkan kambing Etawa untuk menentukan harga dari mana, sama kalau yang dari domba Garut dia nentuin harganya dari mana? Ada bedanya nggak? Kalau secara klasifikasi itu kita bandingkan kalau untuk Etawa ya dari tinggi biasanya. Tinggi? Ya, dari tinggi badannya. Dari mana? Tinggi itu kita hitung dari ujung kaki sini sampai bukan pas dia berdiri gitu ya. Nah, sampai ini dia show up banget nih. Nah, dia sampai segini nih. Dia tahu mau masuk YouTube dia. Iya, boleh. Jarang main ya sama aku ya? Mantap. Berarti dia dari tinggi punuk sampai ke kaki. Iya, sampai kaki bawah. Semakin tinggi semakin mahal. Semakin mahal. Dia kalau yang paling super banget ya, yang tingginya sampai 1 meter, bahkan ada yang sampai lebih juga. Ini berapa meter, Rik? Ini kurang lebihnya 90 cm ya. 90 cm atau kalau diukur lagi mungkin udah lebih tinggi ya. Terakhir itu kita di bulan November apa kita ukur tuh segitu. Kalau 90 cm ini berapa? Pasaran harganya berapa ini? Pasaran harga ya, karena ini sebenarnya kesayangan juga sih, makanya dia suka ngajak main. Ya. Jadi saya buka sih sebenarnya di 7,5. Tapi kalau misalkan ada yang memang minat banget dan budgetnya pengen dikurangin ya bisa. Jadi aman ya? Aman. Nah, terus kalau domba yang ini nih, domba Garut ini. Oh ya, yang membedakan kenapa sih ini namanya domba Garut gitu. Pertama dari telinga. Dia telinga juga secara kupingnya tidak ada. Biasanya kalau domba sayur tuh dia masih ada kupingnya gitu. Oh, kupingnya pertama. Ya, terus juga secara mental, secara pertumbuhan dia jauh lebih cepat. Lebih tinggi, dagingnya lebih banyak nih. Ini full daging ini. Oh ya, dia full daging. Gitu. Terus ini harganya saya buka di 7 juta. Ini 7 juta. Ya, ini berat berapa kira-kira? Kalau dari domba Garut itu kita klasifikasinya dari berat. Oke. Nah, kalau ini mungkin perkiraan ya, karena kita belum nimbang. Mungkin kurang lebihnya ada mungkin 60 kilo ya, karena ini udah nggak bisa keangkat sama saya. Oke. Sama saya juga mungkin dia masih gedean saya sih sebenarnya. Tapi ini dia udah mantep banget lah. Ini udah bisa mencetak. Perkiraan di 60-an kilo ya? Ya, dan di kelasnya ya, kalau misalkan di kelas domba buat petarung, biasanya ini udah masuk kelas A sih. Oke. Kelas A minus lah, baru masuk kelas A, karena masih bisa tumbuh lagi dia. Gitu. Berarti ini dia sekitaran 7 juta. 7 juta. Untuk saya buka di 7 juta. Ya, jadi kalau yang mau atau bahkan ada yang berani lebih dari itu,
silahkan, karena ini stok terbatas. Stok terbatas, Stok terbatas untuk di Tangerang ya. Nah, terus ini juga masih di domba Garut. Nah, apa aja sih cirinya domba Garut itu? Biasanya dia bengkung nih ya di bagian hidung sini nih. Nah, ini bengkungnya dapat banget ini. Biasanya kalau buat yang petarung itu dicari nih yang seperti ini nih. Karena biasanya dia lebih kuat di kepala, terus juga pertarungannya juga lebih mantap. Tapi ini di sini kita nggak aduin karena memang fokusnya untuk penggemukan dan pembibitan. Jadi ini siapa tahu nanti bisa jadi jagoan kita ya. Berapaan dia biasanya di sini kalau yang segini dia berapa kilo dan harganya berapaan kira-kira? Kalau ini mungkin udah di 50 kilo ya. 50 kilo? Ya, ini 50 kilo nih dia. Ini dibuka harga berapa saya dia? Buka di harga 5,5 lah. 5,5 lah, masih aman, dia masih masuknya di kelas B. Ini agak garuk-garuk ya si bocah ini ya. Iya, dia emang garuk-garuk. Biasanya kan kita tuh mau kawin ini tuh kita lepas kayak gini ya. Nah, ntar ada cewekannya kita lepas juga di sini. Jadi dia kawinnya enggak yang kita paksa di dalam tiang gitu. Jadi dia biarin kira-kira cocok baru dia kawin gitu. Nah, ini juga sama, dia domba Garut. Nah, ini kenapa tadi di cirinya yang sehat itu yang mengkilat. Nah, ini contohnya dia mengkilat. Ini mengkilat nih dia. Cuma kita belum pandiin ya. Ya. Nah, biasanya juga kalau itu kita sikat tuh di bagian tanduk pas pemandian tuh. Terus kuku-kukunya kita potong. Tapi ini udah 1 bulan ternyata udah panjang lagi gitu ya. Jadi ya kita sih coba rawat semaksimal mungkin gitu Pak. Oke. Gitu. Terus di atas ini juga ada yang ini berapa nih kira-kira? Oh, kalau ini saya buka di 47 lah, 47 nggak apa-apa. 4,7. Berat berapa kira-kira? Ini nggak beda jauh sih sama itu ya, cuma dia mungkin kurang lebihnya 40-an kilo. Ah ya. Dia sekitar berarti di 47 ya, 47 ya. 4.700.000. Ya. Nah, ini dia satu kelasnya sama yang di sini. Ke atas. Boleh naik, Pak. Ya. Ini kita sistemnya masih koloni. Jadi belum disekat karena kita ambil dari usia muda gitu. Oke. Jadi dia memang sudah bersahabat ya satu sama lain. Ya, dia nggak berantem ya? Nggak berantem. Alhamdulillahnya di sini karena kita ambil dari kecil jadi aman lah gitu. Oke. Cuma ini nggak kita keluarin, tapi kurang lebihnya segede ini Pak. Kalau harga sama dia? Harga berat sama kayak yang di bawah kira-kira atau beda? Ini di 47 juga gak apa-apa nih. Oh, di 47 juga? Kalau yang harganya. Ini nih, yang tengah nih dia. Ini kita coba klasifikasi ini nih, kelas yang apa ya? Kan kalau immortal tuh tadi tuh si Pacek ya. Oke, ya itu yang paling gede lah ya. Ya, immortal. Jadi dia udah dipencit deh. Hirup deh gitu. Bangun lagi dia ya. Nah, immortality. Nah, terus yang ini masuknya di kelas sekitaran 4,5 lah. Ini 4,5. 4,5 dia lebih kecil ya kalau lebih kecil. Ya, sedikit lebih kecil, cuma secara bobot ya masih sama. Iya. Jadi nggak terlalu beda jauh lah sebenarnya. Nah, terus ada lagi yang ini. Yang mana? Nah, ini bisa kita masukin di harga 4,2 ataupun ada yang 4,3 ya. Ya. Ini 4,3 nih dia nih. Si kaset. Ini range-nya 4,2 dan 4,3 ya, yang di sini. Tapi semuanya masih bisa nego. Jadi aman lah buat teman-teman yang emang harganya belum cocok. Nah, oke, ini ada pertarungan, guys. Inilah dia. Kalau domba-domba Garut kita agak satuin ya begini. Wow. Nah, karena memang mentalnya kalau domba Garut ya ini dia. Mental bertarung dia ya. Pengennya berantem aja gitu tuh. Tapi kalau ini ya olahraga ringan aja lah. Jadi masih bisa kita kendaliin gitu. Jadi di sini itu selain harganya sudah terupdate ya. Iya. Kita juga menyediakan nih. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pesen itu kita bisa biaya perawatan dulu nih. Misalkan mau beli dari sekarang boleh.
mau beli dari sekarang boleh, ntar kita rawat sampai hari H, ntar kita kirim di hari H Idul Adha gitu. Berarti kalau mesen dari sekarang boleh nih ya? Mesen dari sekarang boleh banget. Mesen dari sekarang boleh, ntar kalau misalkan mau dikirim di hari H kita kirim. Untuk pengiriman ini sekarang kita masih terbatas, jadi di daerah Karawaci, terus juga Simone, terus Kota Bumi, kita masih layani untuk free ongkir. Gitu. Untuk di luar itu kita sesuaikan dengan jarak gitu ya. Oke, berarti ongkiran nanti di luar itu sesuai dengan jaraknya. Sesuai dengan jarak. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa sambil diobrolin lah. Kalau misalkan ternyata ngambilnya banyak ya bisa lebih murah lagi gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Nah, itu pemacak tuh kayak gitu tuh. Mentalnya tuh pengennya kawin mulu sekarang tuh. Oke. Gitu. Cuma kita belum kasih dia untuk kawin karena biar fokus dulu untuk menggemukan gitu. Biasanya kalau udah kawin tuh agak-agak lemes dia. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, buat teman-teman nih, misalkan mau fokus juga buat nyari indukan ataupun anakan, nanti ke depan kita ada juga. Gitu. Untuk saat ini untuk biangan ini kita belum jual. Jadi ini masih indukan kandang lah ini, batch pertama. Jadi indukan semua ini. Ini indukan semua, udah siap ijah. Tapi untuk saat ini dia masih belum kita kawinkan karena fokus penggemukan dulu dan siap di usianya. Jadi anakan pun pertama lebih kualitasnya lebih bagus dan juga nanti nggak terlalu dini dia. Kayak gitu. Terus sebenarnya kita juga ada buka mitra Naro Invest ya. Oke. Jadi di sana di kita itu bisa bagi hasil. Jadi sharing profit lah untuk investasinya. Jadi ibarat katanya kalau kita mau naro kambing di sini atau beli kambing itu di sini buka ya. Buka mitra atau invest di sini. Iya, bisa. Kita bisa juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, aduh pengen ada penghasilan juga cuma nggak punya lahan, terus juga tenaganya terbatas, misalkan orang-orangnya nggak ada yang bisa ngangon, yang belum terpercaya ya, di kita bisa gitu. Mekanismenya gimana? Mekanismenya Nah, kira-kira mekanismenya itu kita biasanya buka di setelah Idul Adha 1 bulan karena kita biasanya ada masa rehat dulu nih buat istirahat setelah Idul Adha. Karena lumayan kan energinya. Nah, kita istirahatin dulu sebulan. Nah, setelah itu kita coba buka proposal. Jadi kalau misalkan mau lebih detail nanti bisa kontak saya. Misalkan nanti tertarik atau misalkan mau coba naro juga gitu. Nah, kita buka ada yang untuk pembibitan dan juga ada yang untuk penggemukan. Terus kalau misalkan gua mau beli cuman gua punya kekhawatiran nih buat cara monitoring kambing gua sehat atau enggak, itu ada medianya enggak? Nah, medianya pertama kita ada sosial media itu di Instagram, di TikTok, terus juga nanti ada YouTube. Cuma sampai saat ini yang kita udah aktif banget itu di Instagram. Dan untuk TikTok mungkin di bulan-bulan ini karena ini lagi kita kejar banget untuk penjualan. Jadi bisa dipantau dari situ. Terus juga di kita itu ada apa namanya? daily activities kita tuh. Jadi pemberian makannya gimana, itu kita sharing di grup. Nah, terus setelah itu misal suntikannya nih kira-kira injeksinya apa namanya berapa bulan sekali sih, bisa dipantau juga dari grup WhatsApp-nya itu ya. Berarti nanti ada grup WhatsApp buat kita monitoring yang udah beli, untuk yang udah invest lah, yang udah invest kambing itu ada grup WhatsApp-nya ya. Iya, itu ada grup WhatsApp-nya, terus juga bisa dipantau dari sana. Terus juga kita ada link untuk Google Drive-nya. Jadi semua aktivitas kita di sini itu nanti terdokumentasi dan juga kita sharing di Google Drive. Jadi kawan-kawan yang mau apa namanya mau mantau kondisinya ya bisa dari sana atau bahkan bisa datang juga ke sini gitu tuh. Oke. Jadi nggak masalah, kita ya berbagi ilmu juga lah. Gitu. Jadi kalau ada peternak-peternak yang baru memulai gitu, kira-kira gimana sih perawatannya, terus gimana sih cara pengembangannya untuk lebih besar lagi, bisa juga di sini. Jadi kita nggak terbatas gitu, nggak tertutup banget buat orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar ya tinggal hubungin saya atau tinggal join di grup kita. Ntar kira-kira gimana nih untuk kedepannya, mau ada kita temu bareng atau mau gimana, itu bisa juga. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira?
yang mau disampaikan lagi mungkin ayo kita berkorban karena ini momen yang pas buat kita saling berbagi sesama muslim dan juga ke masyarakat sekitar. Jadi kapan lagi gitu momen yang pas untuk kita bersedekah dan juga kita juga menjalankan dari kewajiban kita untuk kurban gitu ya. Gitu sih Pak. Oke. Udah mungkin ya? Kira-kira. Oke, mungkin itu aja untuk R2 Podcast hari ini. Kita bakal ketemu lagi di acara R2 Podcast berikutnya. Oke, see you.